Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah, hari ini sebenarnya malam 16 ke 17 kan. Jadi sebenarnya nuzul Quran itu kapan? 17 Ramadan is besok. Hari ini adalah 16 malam 17. Jadi nuzul Quran itu sebenarnya adalah esok 17 malam Ramadan. Tetapi karena besok Umi ada undangan, Umi tidak bisa hadir di sini, jadi tidak apa-apa. Kesalahan Ustadz Akmal yang memberitahu katanya malam ini 17 Ramadan. Malam ini baru 16 Ramadan. Jadi mulai dari kemarin 15 Ramadan sudah baca doa kunut. Tadi siapa yang ini tausiah? Ustaz siapa? Mana Ustaz di ini? Kalau nggak dipaksa, semuanya nggak mau maju. Masa muzakir terus? Lo lagi. Mana Ustaz muzakirnya? Kabur. Tuh. Ustadz di dulu iman, termasuk ustadzah siap. Anytime, any day, Anda disuruh tausiah harus bisa. Anda tidak disuruh pergi perang loh. Umi gak suruh Anda pergi Palestina, pergi perang sama Israel, lanatullah itu. Biasakan hidup menghargai kerja keras orang lain. Anda sudah harus biasa siap. Diminta memberikan tausiah, alhamdulillah. Anda kan orang yang berilmu. Percuma Anda punya ilmu, tapi ilmunya simpan di dalam hati, di otak Anda. Terus Anda nggak bisa nyebarkan kepada orang lain. Tadi neneknya bilang, alhamdulillah ada ustaz yang bisa menjelaskan nuzul Quran jadi Lailatul Qadar. Ya tetapi alhamdulillah memang dari nuzul Quran baru ke Lailatul Qadar. Yang terjadinya kapan? Di akhir 9 hari terakhir bulan Ramadan. Yang penting harus maju, harus berani. Berani karena apa? Karena punya ilmu. Jadi setiap kalau Umi bilang harus tausiah, awas kalau lagi sekali Ustaz Muzakir. Bukan Umi bilang Ustaz Muzakir tidak hebat, tetapi harus yang lain juga harus punya, bukan kesempatan, harus maju. Jadi yang Umi tahu hanya Ustaz Muzakir aja. Ustaz Gufron Umi nggak tahu siapa orangnya, baru Umi tahu ini orangnya. Jadi kalau Ustaz yang Umi kenal namanya seperti Ustaz Mukti, Ustaz Muzakir, Ustaz Akmal sekarang, ya berarti orang-orang itu memang orang-orang yang menonjol, orang-orang hebat. Jadi kalau Anda Umi nggak kenal, berarti Anda one of the many faces, satu dari beberapa banyak. 15.000 santri aja, belum ustaz-ustaznya berapa ratus. Jadi tolong perhatikan itu. Anytime Anda harus maju, berikan tausiah, mau'idatul hasanah, Anda harus bisa. Jadi malam ini sebenarnya malam esok nuzul Quran 17 Ramadan itu adalah di mana Rasulullah SAW mendapat wahyu Al-Quran pertama di Gua Hira. Siapa yang di sini sudah pergi umroh dan masuk ke Gua Hira, angkat tangan. Ustaz Zakir, Ustaz Mukti, belum. Menyedihkan. Sebab itu bilang suruh ambil beasiswa, cari beasiswa. Kalau Anda dapat beasiswa seperti Ustaz Zakir, langsung pergi Mesir, langsung nyebrang aja laut apa? Laut Merah, langsung bisa masuk ke Mekah, Madinah. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu harus manfaatkan ilmu yang Anda miliki. Umi pernah punya teman, itu orang dari Kemenang. Dia bilang, saya pernah kuliah, terus saya dikasih tahu sama dosen saya, orang-orang yang bisa keliling dunia, kalau bukan orang kaya, harus orang alim. Seperti Umi diundang ke Amerika karena Umi orang alim, Umi bisa ceramah, Umi bisa pidato bahasa Inggris, menjelaskan tentang Islamic social finance,
Karena apa? Karena ilmu. Kalau punya uang, ya semua orang yang punya uang bisa kemana-mana. Bisa sekarang sampai ke luar angkasa. Yang penting you punya uang. Tapi orang alim, misalnya dia ngerti tentang astronomi, tentang ilmu angkasa luar, ya pasti dia bisa keluar angkasa. Dan yang ketiga, orang yang bisa keliling dunia adalah orang yang punya jabatan. Jadi kalau Anda tidak punya tiga ini, Anda sudah miskin, papa kedana, always minta-minta sana sini, ngemis sana sini, tak habis dengan crowdfunding, fundraising, donation, terus bodoh, punya ilmu tapi tidak bisa menyebarkannya, tidak bisa pidato, tidak bisa ceramah, tidak dapat beasiswa, dan Anda bukan pejabat, berarti Anda nggak bisa keliling dunia. Jadi tolong tiga ini Anda cari. Kalau Anda bukan, misalnya, oh saya nggak terlalu pintar, tapi saya jago bisnis, jago dagang, saya bisa jadi orang kaya, then you bisa keliling dunia. Ingat, sebelum Anda keliling dunia harus ketiga masjid agung, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Baru Anda boleh keliling dunia. Kalau tidak, Anda tidak boleh keliling dunia kalau belum injak ke tiga masjid agung ini. Pertama, kaya. Kedua, punya ilmu. Lihat Ustaz Zakir, Ustazah Hafizah, bisa pergi ke Mesir, akhirnya bisa pergi umroh. Nanti besok-besok ada yang pergi ke Yaman, musim haji, wah nyebrang langsung jadi mutawif, bantu jamaah haji, dapat uang. Yang penting dapat haji. Itu dengan cara ilmu. Dan yang terakhir adalah pejabat. Manalah tahu nanti Anda bisa jadi menteri agama, Anda bisa naik haji, pergi umroh tiap bulan. Itu yang Umi minta dari Anda. Umi tidak pernah minta Anda apa-apa. Yang penting Anda punya ilmu, cari ilmu yang banyak, cari ilmu yang dalam, cari ilmu yang luas. Dari ilmu itu Anda akan keliling dunia. Anda akan menyebarkan kebaikan di seluruh dunia. Mengajar murid-murid Anda menjadi orang yang bermanfaat buat Islam. Ketika Umi naik ke Gua Hira dengan Habib Hasan di umrah Ramadan yang tahun lalu, jadi tahun sebelumnya Umi umrah Ramadan, Umi lebarannya di Masjid Nabawi. Dan di malam terakhir Umi tarawih itu di hujan lebat di Masjid Nabawi. Karena malam itu sangat dingin. Umi sudah biasa kalau pergi umrah Ramadan, Umi itu akan iktikaf di masjid dari sholat asar, maghrib, isya sampai subuh. Itu tidak ke toilet, tidak tidur, paling ngaji, bangun, sholat, ngaji lagi, kalau ngantuk bangun, sholat. Sholat tarawihnya 20 rakaat dari jam 9 sampai jam 12 malam. Jadi ini tuh nothing, ini gak ada apa-apanya. Itu aja sudah gelisah sana sini, apalagi cucu-cucu Umi yang perempuan-perempuan udah lari lah, langsung ke toilet lah, ke ini. Padahal hanya 1 jam aja tadi kita tarawih. Belum lagi nanti di Makkah. Rasulullah SAW 1 malam sampai mata kakinya luka. Padahal itu adalah seorang manusia yang sudah dijamin surga. Kita nggak tahu di mana, mungkin nyangkut di tengah-tengah juga bisa. Tapi kok kita pede banget ya, mau sholat tarawihnya mau yang cepat. Anda kalau tahu daerah Jabodetabek itu semuanya sholat tarawih berapa rakaat? 8 rakaat. Kok anak perempuan lebih tahu dari anak laki-laki? 8 rakaat. Anda mau cari tarawih yang 20 rakaat, yang bacanya juz amma, itu sudah susah sekali. Apalagi yang seperti di Nurul Iman, 1 malam 1 juz. Jadi Anda nggak perlu lagi murotal, baca Al-Quran,
Karena Anda sudah mendengarkan dan membaca Al-Quran satu malam, satu juz di dalam tarawihnya. Tadi Ustaz Gufran bilang bagaimana pahalanya. Umi kalau tidak sholat tarawih di Nurul Iman, Umi ada undangan. Terus Umi kalau udah ada undangan, Umi pasti mau cari sholat tarawih yang 20 rakaat. Itu tidak ada, sudah langka. Semua orang maunya cepat. Padahal tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Anda mau bikin tarawih di bulan yang lain ya silakan. Tapi itu bukan namanya tarawih. Bisa qiyamul lail, bukan tarawih. Umi pernah ke Bangka Belitung, seperti itu juga. Umi ke Semarang, seperti itu juga. Tidak ada masjid-masjid yang sholat tarawihnya 20 rakaat. Kecuali masjid-masjid yang tua, yang sudah lapuk. Itu juga jamaahnya juga orang-orang yang sudah lapuk juga, sudah tua-tua. Yang muda-mudanya semuanya mau cepat, mau pulang. Gak tahu apa yang mereka cari. Orang masih segar, masih kuat. Orang-orang tua ini yang kakinya sudah gemeter, lututnya sudah sakit-sakitan, itu yang sholat tarawih 20 rakaat. Sebab itu Anda di sini, apalagi Anda yang di Pengabdian 2, ini adalah tahun terakhir Anda tarawih di sini. Coba aja nanti ketika Anda keluar, bisa cari nggak masjid dan sholat tarawihnya 20 rakaat, setiap malamnya 1 juz Al-Quran. Sudah tidak ada. Imamnya juga sudah malas juga. Saya mau sholat tarawih 1 juz setiap malam. Tidak ada jamaahnya. Paling dia dengan khatibnya aja berdua. Yang lain semua sudah kabur. 11 rakaat langsung menghilang. Umi sholat tarawih di masjid Pondok Indah. Itu 8 rakaat langsung ada terbagi saf. Umi kan pernah sholat karena Umi ada acara terus Umi bilang mampir aja sholat di masjid Pondok Indah. Jadi 8 rakaat itu semua orang pada kumpul ke depan, maju ke depan. Langsung selesai 8 rakaat mereka sholat witir 3 rakaat. Jamaah yang mau lanjut untuk selesaikan 20 rakaat tarawih itu tinggal satu saf aja, mereka tunggu. Jamaah yang 99% itu semuanya 8 rakaat. Mereka tuh nggak tahu ya, umur mereka itu bisa ketemu nggak Ramadan itu tahun depan. Kok pede banget ya? Kok dunia itu yang mereka cari? Saya harus tidur, nanti mau bangun sahur, besok saya harus kerja. 1 bulan aja Anda seperti ini, ada ibadah, Anda fokus, Anda nikmati. Kok berat amat sih? Apalagi Anda yang masih muda. Di sini nggak ada yang encok kan? Nggak ada yang seperti buyut nenek ini. Nenek di sini bisa 20 rakaat 1 juz. Nggak ada bergerak-bergerak. Nggak ada alasan mau ke toilet lah, batal lah, terkentut lah. Anda tahu kalau Anda kentut di dalam masjid, Anda dosa. Berarti Anda tidak punya akhlak sama Allah. Ini rumahnya Allah. Anda berani kentut di dalam masjid. Kalau mau kentut keluar sana, jauh-jauh. Biar dikatin jin sana gelap-gelap. Anda harus selesaikan setiap malam 1 juz. Dan perbandingan anak putri dengan anak putra, yang lebih fasih hafalannya adalah anak putri. Tepuk tangan. Anak putra masih nyangkut-nyangkut hafalannya, diulang lagi, ulang lagi. Kalau Umi di belakang dia, Umi tendang aja dia. Alhamdulillah Umi gak di belakangnya imam. Sampai nenek aja ibunya Umi kaget, wah ternyata you garang ya, maksudnya Umi galak juga. Ya of course dong. Tujuan Anda di sini adalah beribadah. Tujuan Anda di Nurul Iman adalah mencari ilmu. Ilmu yang akan bermanfaat buat Anda selamat dari dunia sampai syurga Jannatul Firdaus. Bukan untuk makan tidur aja. Umi tidak ikhlas, tidak ridho kalau Anda hanya tinggal di Nurul Iman hanya untuk makan dan tidur. Anda harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kemarin kita diundang oleh Yayasan Muda Suci. Kita perform seperti biasa, isyarat tangan. Alhamdulillah,
anak laki-laki yang perform. Padahal mereka minta anak laki dan anak perempuan. Tapi Umi tidak suka. Nanti ngobrol, sok-sokan, tanya ini, tanya itu, campur aduk. Pas makannya kan di kantinnya di bawah. Alhamdulillah semuanya anak laki-laki. Jadi kalau ada acara, laki-laki semua atau perempuan semua. Kalau enggak ya take it or leave it, mau atau tidak terserah yang undang. Dan acara itu sangat bagus. Jadi mereka menunjukkan bagaimana mereka perform satu keluarga di tempat putri dan di tempat putra. Dan itu anak-anak yang di dalam video itu semuanya sekarang sudah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Semuanya sudah menikah dan sudah tua. Termasuk salah satunya adalah Ahmad Dumbu. Jadi Anda tolong hari-hari terakhir Anda, pengabdian 2 di Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, manfaatkan dengan baik. Kalau belum selesai hafalan Anda, perhatikan, diukarir terus. Setelah Anda keluar dari Nurul Iman, Anda sudah tidak ada waktu lagi untuk seperti sekarang ini. Anda akan dikejar-kejar dunia, harus bayar kontrakan, harus bayar makan, harus bayar listrik, harus bayar cicilan motor, harus bayar bensin, belum anak sakit. Disinilah waktunya Anda benar-benar mengumpulkan amalan ibadah Anda untuk yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan selamat, sukses sampai syurga Jannatul Firdaus, dilindungi dari segala malapetaka, bala bencana, hasad, iri, dengki. Insyaallah kita, anak cucu turunan kita, sampai syurga Jannatul Firdaus diberikan hidayah, petunjuk jalan Shiratal Mustaqim, mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban wal barakah, yang digunakan hanya untuk beriman, beribadah dan bertakwa, menjadi pemimpin fatona amanah sidik untuk tabligh, memiliki akhlak yang mulia seperti Rasulullah SAW, hayyin lain garib wasahab. Insyaallah kita akan ketemu lagi, nggak tahu kapan karena Umi masih banyak undangan-undangan. Tetapi tetap istiqomah karena sebentar lagi kita akan menghadapi Lailatul Qadar. Mestinya malam ini Umi berangkat untuk umrah Ramadan bersama Habib Hasan seperti 2 tahun yang lalu, tetapi karena ibunya Umi sedang sakit, jadi Umi pikir lebih baik Umi mengutamakan orang tua Umi. Anda juga seperti itu, yang masih ada orang tua, selesai dari sini, anak perempuan Anda cepat menikah, anak laki-laki ambil orang tua Anda, karena tanggung jawab mengurus orang tua adalah di tangan anak laki-laki. Kenapa Umi tidak jadi berangkat umrah? Jadi kemarin Umi sedang diskusi dengan teman-teman Umi karena kami punya cita-cita mau buka pesantren Al-Asriyah Nurul Iman di Perth, Australia. Jadi ada orang kaya Australia punya lahan. Insyaallah kita bangun gedung, mereka yang bangun, nanti manajemen dari pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Jadi ustaz-ustazah yang fasih bahasa Arab, fasih bahasa Inggris bisa mengajar di sana. Lumayan kan, bisa punya anak cucu turunan orang Australia. Jadi Umi sedang ngobrol dengan teman-teman Umi dengan diskusi bagaimana mau membangun pesantren Al-Asriyah Nurul Iman di Perth, Australia. Tiba-tiba khotib Jumat, jadi rumahnya itu berhadapan dengan Masjid Brawijaya, masjid di tempat orang-orang kaya. Jadi di situ orang-orang kaya yang rumahnya 100 miliar. Jadi rumah 10 miliar tuh nggak ada di situ. Rata-rata di atas 100 miliar dan rata-rata 100 miliar karena pajaknya super mahal. Jadi ketika Umi ngobrol, tiba-tiba suaranya khatib ini tiba-tiba keras sendiri, dan khatib ini satu ayat aja yang dia bicarakan. Percuma kamu berangkat umroh, kamu dapat Lailatul Qadar, tapi kamu meninggalkan orang tua kamu.
Jadi Anda harus ingat itu. Walau bagaimana Anda hebat, orang tua itu adalah yang nomor satu. Anda tidak bisa jadi orang hebat tanpa orang tua Anda. Anda tahu kisahnya Uwais, bagaimana dia kepingin, kangen, rindu dengan Rasulullah SAW. Minta izin dengan ibunya yang lumpuh untuk beliau bisa silaturahmi kepada Rasulullah SAW. Beliau tinggalnya di Yaman. Yaman, Saudi itu sebelah-sebelahan. Tetapi di zaman dulu beliau harus naik unta. Perjalanan bisa lebih 6 bulan. Ibunya bilang, gak apa-apa, pergi ketemu Rasulullah SAW. Sudah perjalanan 6 bulan naik unta, meninggalkan ibunya yang tua untuk ketemu Rasulullah SAW. Sampai di rumahnya Rasulullah SAW sedang tidak ada. Beliau gak bisa tunggu karena khawatir ibunya di rumah yang dititipkan kepada tetangganya. Akhirnya beliau balik tanpa ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi Uwais ini adalah orang yang namanya sangat terkenal di langit. Di bumi tidak ada orang yang tahu dia. Siapa sih dia? Dia juga nggak ketemu dengan Rasulullah SAW. Mestinya dia adalah sebagai sahabat, orang yang ketemu Rasulullah SAW dan orang yang pertama masuk Islam. Tetapi karena takdirnya dia tidak dapat ketemu Rasulullah SAW karena taatnya dengan ibunya, dan disitulah syurganya Uwais Al-Qarni. Jadi anda terutama anak laki-laki, jangan lupa, jangan cinta istri, orang tua ditinggalkan. Jangan sakitin orang tua Anda. Dosa anak laki-laki itu jauh lebih berat dari anak perempuan. Dia harus kepada suaminya. Tapi anak laki-laki, apalagi ustaz-ustaz yang di sini, yang masih ada ibu, masih ada ayah, tolong perhatikan. Kalau mereka mau diajak pindah ke sini, ya silakan. Anda kan anak-anaknya sudah besar-besar, ya tidur di pondok. Orang tua saya mau tinggal di rumah dinas pesantren Nurul Iman, silakan, Umi boleh. Seperti Habib Momo, mana Habib Momo? Sudah balik kampung dia. Habib Momo masih bawa ibunya kan? Ibunya masih ada kan? Ya, seperti itu. Jadi bagi Anda, kadang-kadang orang tua, misalnya ayah masih ada, ibu masih ada, mereka nggak mau tinggal dengan kamu. Dia mau tinggal berdua-duaan, mau romantik. It's okay. Tetapi ketika ayah sudah nggak ada, tinggal ibu harus dibawa dan harus diurus oleh anak laki-laki. Itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Ketika Anda tidak melakukan itu, dosanya di Anda. Ingat, bisa banyak cara kita masuk surga. Tapi salah satunya bagi anak laki-laki adalah mengurus ibunya. Anak perempuan tergantung suami. Kalau suami membolehkan, alhamdulillah. Kalau suami tidak boleh, ya insya Allah saudara laki-laki yang mengurus orang tuanya. Karena anak perempuan tidak boleh memberikan uang kepada siapapun tanpa izin suami. Sebab itu harus dapat suami yang alim, yang mengerti agama, seperti santri di pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Ingat, sebentar lagi kita akan mengadakan pernikahan barokah. Cepat, putra daftar, putri pilih. Understand? Sini pengabdian doa, angkat tangan. Dan Umi tidak mau dengar, oh saya belum ada uang, saya masih susah, masih ada ini, saya belum punya rumah. Tidak ada alasan. Anda selesai satu, Anda menikah dengan santriwati Al-Asriyah Nurul Iman dari sama daerah. Ambil S2 nanti. Sudah menikah, ambil beasiswa S2. Insyaallah kita akan. Dengan Anda menikah, disitulah rezekinya Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan takut miskin ketika Anda menjalankan perintah Rasulullah SAW. Karena itu adalah perintah dari Rasulullah SAW, menikah. Jadi cepat menikah. Insya Allah dari menikah itu Anda mendapat pekerjaan, mendapat usaha, punya dagang yang mendatangkan rezeki yang halalan, thayyiban wal barakah. Punya anak yang banyak. Trust me,
anak banyak, banyak rezeki. Jangan takut miskin karena banyak anak. Karena rezeki itu semua dari Allah dan semuanya sudah diatur. Hidup harus punya keyakinan. Insyaallah kita akan ketemu lagi. Mohon maaf, doain batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.